Pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak keluar rumah. Sekolah-sekolah diliburkan, segala kegiatan diimbau dilakukan dari dalam rumah. Lalu bagaimana kita menyikapi imbauan ini? Ya, apa yang bisa kita petik dari kasus merebaknya virus corona di Italia? Bersama kami telah bergabung ahli epidemi FKM UI, Dr. Tri Yunis Miko Wahyono. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Miko, ini bagaimana perbandingan kondisi Indonesia dan Italia tentang merebaknya virus corona ini, Pak? Jadi kalau kita bandingkan ya, kejadian dengan Cina, ya karena pertama kali di Cina, kemudian Cina itu terjadinya di pasar, jadi langsung besar begitu. Kalau kita terjadinya di kafe atau di yang bisa pesta dansa, kemudian ya artinya itu cukup besar begitu. Kemungkinannya akan banyak begitu. Nah, kalau Italia melakukan lockdown, kalau kemudian Korea Selatan melakukan pembatasan, kemudian Jepang juga melakukan pembatasan. Kemudian kalau menurut saya ke Indonesia, menurut saya melakukan pembatasan besar-besaran begitu. Jadi harusnya jangan tanggung-tanggung begitu. Jadi kalau pembatasan, kemudian kalau di DKI sekarang sudah meliburkan sekolah, kemudian harusnya juga mengurangi kepadatan di tempat kerja. Kemudian harusnya juga bukan hanya meliburkan, juga orang diharapkan tinggal di rumah begitu. Jadi selama 2 minggu bukan libur saja, tinggal di rumah begitu. Jadi jangan keluar-keluar kecuali untuk beli makanan atau beli. Pak Miko, sebenarnya secara harfiah, secara detail, tidak tanggung-tanggung itu seperti apa? Apakah tiap kota, tiap daerah itu harus disekat, tidak boleh keluar dari situ dan tidak boleh masuk, atau seperti apa? Ya, jadi kota-kota yang bersiko, yang ada kasusnya terutama, jadi kalau sekarang seperti Bandung atau Jakarta, kemudian Manado sekarang ada kasusnya, Solo, kemudian itu melakukan pembatasan. Jadi berhenti kerja atau kurangi kerumunan akibat pekerjaan, kemudian kerumunan akibat sekolah, dan pasar harus ada pembatasan begitu. Kemudian kalau ke pasar semuanya harus pakai masker begitu, kira-kira gitu. Iya, jadi Anda melihatnya bagaimana, Pak Miko? Seperti yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, kemudian Gubernur Jawa Barat, yaitu pembatasan meliburkan sekolah, termasuk pemerintah pusat. Tadi Presiden Jokowi mengumumkan untuk meliburkan atau men-stop sementara kegiatan. Apakah ini sudah cukup atau sebaliknya sudah terlambat, Pak? Belum sempurna gitu. Harusnya meliburkan sekolah dengan himbauan tetap di rumah gitu ya selama 2 minggu begitu. Kalau tidak, itu akibatnya orang Indonesia suka bergerombol begitu. Jadi sekolah libur ya dia main dengan teman-temannya. Jadi apa bedanya dia main di sekolah dengan main di tempat rumahnya begitu. Iya, Pak Miko tadi bilang ke pasar harus menggunakan masker. Apakah ini kita berkaca dengan yang terjadi di Cina? Penyebaran memang besar sekali terjadi di pasar. Iya, betul. Jadi kalau kayak di Solo begitu terjadi di pasar kan ya orang yang penjual pasar, maka seharusnya semua pasar diharapkan pakai masker. Kira-kira kayak gitu. Artinya imbauan ini bisa ditegaskan lagi dari pemerintah pusat bahkan atau daerah untuk menggunakan masker untuk khususnya di pasar begitu, Pak? Iya, betul sekali. Setiap kerumunan bukan hanya pasar ya. Pasar itu kita bicara pasar tradisional. Kalau kita bicara mall, semuanya wajib masker dan diukur suhunya kalau mall begitu. Baik, Pak, dengan kondisi saat ini kita sudah 117 yang positif corona. Kita ke mall, kemudian kita terpaksa harus beraktivitas di luar, misalnya naik angkutan umum. Aman nggak sih, Pak? Nah, yang belum saya omongkan adalah angkutan umum begitu. Angkutan umum otomatis semua juga wajib pakai masker begitu. Karena tidak angkutan umum Jakarta, kereta api, bus, semua nggak ada jarak begitu. Sehingga itu harus pakai masker begitu. Selain itu juga angkutan umum juga harus didesinfektan, bukan hanya sekali-kali, harus di frekuensinya dikasih desinfektan tergantung jumlah dia mengangkut penumpangnya begitu. Kalau kereta api kayaknya pagi dan sore gitu harusnya. Kalau bus ya sama gitu. Jadi harusnya pagi dan sore begitu. Kira-kira begitu. Tingkat resiko penyebarannya seperti apa sih, Pak? Nah, masalahnya kalau masalahnya penyakit ini gampang. Sebenarnya menularnya lewat orang ke orang, ya melalui droplet infection. Jadi cara pencegahannya dengan mengisolasi orang yang sakit.
Ya. Nah, sekarang masalahnya dengan 117 kasus begitu, kasusnya banyak menghasilkan kontak yang nggak jelas begitu. Kalau kita tracing kontaknya, maka ada kontak-kontak yang missing begitu, yang kita nggak tracing akhirnya, sehingga ya ada kasus Solo begitu, ada kasus Manado, ada kasus Menteri Perhubungan kita begitu, yang sebenarnya kalau di tracing yang menularkan siapa begitu. Oke, missing ini kenapa terjadi Pak? Menurut Bapak kayak kasus Solo, kemudian kasus beberapa yang sudah ada korban cukup banyak. Jadi mungkin karena pada waktu kita mengingatkan pada kasusnya lagi sakit, mungkin semua orang juga tidak ingat betul kontak kepada siapa saja, kemudian kemana saja dia dengan detail mengungkapkan apa yang dilakukan selama sakit begitu. Jadi artinya ketika ada kedapatan seseorang yang sakit, seharusnya apa yang dilakukan selain disemprotkan cairan disinfektan dan diisolasi? Jadi konsepnya kalau memang masih sederhana begitu, kasusnya harus diisolasi begitu. Untuk menghilangi droplet, percikan dropletnya harus didesinfekti, kemudian ya dia harus tidak menularkan kepada orang lain, ya maka isolasinya benar-benar dia kalau bicara dengan orang lain harus pakai masker kayak gitu. Artinya perlu untuk di lockdown? Oh, lockdown berbeda dengan isolasi begitu. Kalau lockdown itu adalah isolasi populasi begitu. Apakah ya betul. Jadi mengisolasi kemungkinan penyebaran pada masyarakat begitu. Kalau bisa kita di negara kita bisa melockdownnya pada tingkat kelurahan begitu, kecamatan, kemudian bisa kabupaten atau kota madya, begitu bisa juga pada provinsi. Seperti Jakarta, kalau di lockdown pada kelurahan udah terlambat begitu. Maka harusnya pada waktu pertama kali ditemukan case-nya ya. Kondisi seperti sekarang ini sudah 117, perlu nggak sih Pak dilakukan benar-benar lockdown satu negara? Ya, kalau satu negara nggak perlu karena jadi ke provinsi yang potensi ada kasusnya adalah provinsi-provinsi yang punya penerbangan ke luar negeri begitu. Kalau provinsi yang nggak ada penerbangan ke luar negeri, ya itu kecil peluangnya, tapi kalau sebuah negara ya jadi akibatnya keekonomian kita menjadi marat-marit begitu. Ya. Kalau di Jakarta sendiri, Anda tadi mengatakan untuk lockdown untuk tingkat kecamatan sudah terlambat. Sebetulnya untuk tingkat lockdown sendiri untuk di Jakarta sebatas seperti apa, Pak? Sekarang dengan jumlah kasus yang ada di Jakarta, dia harus provinsi, tapi iya betul. Kemudian mungkin melakukan lockdown tingkat kelurahan atau kecamatan atau kota madya, karena sudah semua kota madya ada kasusnya begitu. Kemudian jadi nggak mungkin di lockdown kota madya aja, sehingga harus provinsi. Nah, masalahnya apakah provinsi Jakarta, DKI Jakarta sudah siap begitu, mau lockdown nggak ada masuk begitu, hanya logistik satu channel begitu. Lockdown artinya tidak ada boleh yang keluar dari kota Jakarta dan masuk, hanya logistik saja. Sedemikian itu Pak? Betul, artinya Jakarta harus siap dengan dana yang lebih besar begitu untuk menghidupi rakyatnya. Dan itu harus dipikirkan lockdownnya berapa lama begitu. Kayak di Italia begitu, lockdownnya berapa lama sampai musim berganti begitu. Musim berganti itu akhir bulan April. Kalau sekarang bulan Maret tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 15 Maret. Ya, berarti masih ada 1,5 bulan begitu. Oke, Pak, kira-kira apa sih Pak yang bisa membuat masyarakat kita ini sadar bahwa dengan diliburkannya sekolah, kemudian ada yang dipekerjakan di rumah, sebaiknya tidak pergi wisata seperti yang terjadi di Puncak? Apa yang bisa menyadarkan mereka gitu, Pak? Jadi yang penting adalah masyarakat kita tahu gitu bahwa ada penyakit COVID-19 begitu. Ya, dengan cara penyebaran kemudian ke droplet transmission begitu, atau menyebar orang ke orang, dan ini lagi bertambah banyak. Nah, masalahnya adalah negara kita tidak membuka kasusnya, sehingga kita tahu kasus yang harus hati-hati di mana begitu. Harusnya kalau dibuka kasusnya daerahnya paling tidak kecamatan, maka
daerah kecamatan yang ada kasusnya harus berhati-hati begitu. Kalau yang ada kasusnya paling tidak kurang hati-hati boleh gitu. Nah, tapi sekarang semuanya harus berhati-hati. Ada kasus COVID, kemudian dia harus tahu cara pencegahannya, baik itu kalau sakit maupun orang sehat begitu. Jadi orang sakit dia harus mengisolasi diri, juga kurangi desinfektan dari dropletnya, kemudian orang sehat mencegah penularan pada orang sakit begitu. Baik, saya pertegas lagi, berarti lockdown itu harusnya dilakukan provinsi, Jawa Barat provinsi lockdown, Jakarta lockdown dengan segala aktivitasnya begitu. Betul, ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Miko dan penjelasannya. Iya. Semoga saja ini menjadi self awareness ya untuk kita sendiri, untuk menyadari bahwa ini benar-benar harus menjadi waspada juga ya. Betul, betul.